sampai keluar menjadi juara. Enggak juara gue. Peringkat 3 gue. Oh, peringkat ketiga. Peringkat 3 gue. Ya, bisa dibilang juara ya kalau kayak gitu ya. Oh, bisa dibilang juara. Oke. Peringkat 3 gua. Kalau gue, menurut gue juara itu cuma juara 1, Ben. Sisanya itu peringkat gue. Gue nganggapnya peringkat. Prinsip gue udah juara 1 doang kalau gue. Mendapatkan peringkat ketiga. Hmm. Ada satu penyesalan nggak sih buat lo gitu? Halo Sobat, kali ini tambah lagi nih bintang tamu. Games Graciano. Oke, baik. Ayo. Apa kabar Games? Baik, Ben. Baik. Gimana sekarang kegiatannya setelah pandemi ini? Ya, kegiatan gue sih selama pandemi ini ya udahlah gabut lah di rumah aja. Main bulu tangkis. Kan karena Tarkam juga jarang ya kan. Gitu Jarang deh. nggak diajak. Ya, diajak terus sih. Ya udahlah gitu aja sih. Latihan juga main. Oh, fisik tetap berjalan dengan lancar kayak gua jogging pagi. Tetap itu. Malam begadang. Walaupun malam begadang ya nggak masalah sih. Nggak masalah menurut gua. Benar. Cakep ya. James, Hmm. nanya mengenai karir lu James. Boleh. Awal karir lu tuh di sepak bola atau futsal sih? Sepak bola gua awalnya. Belum kenal futsal, gua sepak bola awal. Itu belum ada futsal. Udah ada tapi gua belum berminat gitu, Ben. Oh, situ waktu itu di bola. Lebih fokus ke bola sih gua. Atau ada dukungan dari orang tua atau lingkungan waktu main bola? Dukungan orang tua sih ngedukung sedikit tapi gua jarang banget kalau kayak orang tua mau, apalagi kalau orang tua mau nonton gua main tanding tuh nggak gua bolehin karena gua panik aja gitu kalau ada orang tua. Iya. Tapi kan bisa support lu juga James di lapangan. Ya kalau support dalam doa sih nggak apa-apa lah. Oke. Kalau di lapangan gua lagi main bola ada orang tua gua malu mainnya. Atau Iya. langsung main gak jelas. Iya langsung kayak gimana panik aja gitu kalau ada orang tua. Oh, jadi lu kalau main bola waktu itu nggak mau ada ngajak Nggak orang tua. nggak pernah mau gua kalau orang tua datang. Awal karir lu di sepak bola. Sepak bola gua dulu. Lu ikut SSB. SSB Raja Wali Muda Di mana tuh Raja Wali? di Tangsel di arah Hanut tempat Abri tuh. Oh, tempat Abri. Iya di Latihannya situ. sama TNI juga. Kagak dong. Kelas juga. Kagak dong. Itu kelas berapa gitu udah ikutin SSB? Dari SMP gua. SMP. SMP gua udah main bola. Udah SSB. Mungkin baru main bola gang aja ya. Main bola plastik lah biasa. Kalau Yoi. fokus di sepak bola waktu di Di SMP. SMP. Fokus gua di Apa situ. tadi namanya? Raja Wali Muda. Raja Wali Muda. Raja Wali Muda. Raja Wali. Betul Raja Wali benar. James, itu di Raja Wali Muda. Udah dapat prestasi apa aja waktu itu di SSB? Banyak sih yang apa nih yang terbesar apa ya, yang buat yang berkesan banget kalau di Raja Wali Muda ya. MUVC. MUBC. Nah, nasional tuh semuanya. Oh, se-Indonesia. Se-Indonesia tuh. Gua jadi yang ngewakilin Banten tuh MUVC. Ada kebanggaan juga. Ada kebanggaan gua SSB Raja Wali Muda gua wakilin Banten untuk buat ini. Nah, buat Banten gitu lah, cakep kan. Woi, aye. Nah, dulu MUVC gua. Masih ingat banget gua. Apa yang membuat lu bisa sampai main sana, James? Gua main sampai sana ya karena gua diajak gua sama teman gua dan gua fokus sama teman-teman gua buat ada turnamen ya udahlah akhirnya latihan terus-terusan akhirnya berjalan dengan lancar ya udah nyampe nasional ya sampai tim itu sampai nasional gue. Berarti memang waktu itu pas di SSB latihannya benar-benar getol banget ya. Getol banget gue. Berapa minggu sekali aja? Seminggu 3 kali, Selasa, Kamis, Minggu. 3 kali tuh. 3 kali, Selasa, Kamis. Selasa, Kamis, Minggu. Waktunya cuma 3 jam. Lari terus tuh. Kagak lah, semuanya banyak lah. Dribble lah gitu-gitu dah pokoknya. Waktu di SSB begitu.
Waktu gua di SSB dulu, Raja Wali Muda. Pernah ikut SB lainnya nggak? Selain di Raja Wali Muda? Nggak pernah gua. Di Raja Wali Muda doang gua di situ. Fokus di situ. Iya. Berapa tahun di situ? SMP dari kelas berapa ya? Kelas 1 apa? Satu. Enggak kelas 2 lah. Kelas 2 sampai pengen masuk SMA. Iya. Sampai SMA baru gua pindah lah ke futsal lah gitu. Dan akhirnya memutuskan untuk pindah ke futsal. Pindah ke futsal. Kenapa tuh memilih dunia futsal? Yang meninggalkan dunia sepak Gua bola? kecewa dengan sepak bola sebenarnya. Aduh, kekecewaan juga nih. Kenapa? Kecewaan gua. Apakah ada sejarah di sepak bola yang membuat Wah, kecewa? wah itu sedih banget gua, Ben. Harus nangis kan lu? Wah, jangan dah, jangan. Sedih gua. Kenapa? Apa sedihnya itu, Jack? Dulu gua ingat namanya dulu seleksi namanya Sister City. Sister City. Sister City itu keberangkatan buat ke Jepang ya. Kemana lu ya ke Tokyo Jepang apa mana lu? Mewakili Indonesia. Iya buat yang terbaik Indonesia tuh dulu itu. Nah, dari SSB dicabut-cabutin. Tapi itu berarti enggak. Nah, gua dari SSB gue kepilih tuh gue 5 orang, 7 orang sampai berapa orang, gue dari berapa ratus orang, gue udah kepilih tuh sampai 30 besar. 30 besar tuh. Iya, dari 30 besaran gue masuk situ. Ya gue sedia aja dengan teman-teman gue ya kan, gue yang pulang waktu itu gue SMP ya kan nggak ngerti jalur Jakarta ya kan. Oh, main itu di Jakarta lah. Nah, seleksi di Jakarta. Dulu seleksinya itu di Bojonegoro, Kuningan. Jauh banget, gue pakai celana biru, celana SMP, gue berangkat. Masih pakai seragam gue langsung gue pulang sekolah berangkat, nggak ngerti. Naik motor gue, megang duit ceban doang ya kan, mikir juga ya kan. Gue jalanin aja ya kan. Lolos. Nah, lama-lama kan kekurangan nih teman-teman gue ada yang nggak kepilih. Ngerasa sedih tuh gue. Lo itu kepilih tuh, Pak? Gue masih kepilih dari berapa ratus orang, gue masih kepilih terus gue. Sampai lu gak kepilih tuh sampai di mana? Nah, di 30 besar tuh kalau nggak salah tuh gue 30 besar. Udah puluhan dah pokoknya dah udah gampang dah itu macam gampang gak tuh. Udah tinggal masuk doang nah. Lu pernah waktu itu saat itu lu mikir gak sih kenapa sih gue gak kepilih gitu? Nah, gue di situ juga kok kurang ini juga sih gue. Kurang termasuk sebenarnya Ben. Iya serius. Segalanya kalau buat sepak bola kalau orang bilang bisa masuk ya tanpa ya bohong ya kan. Belgi banget ya kan. Terjadi ya kan itu. Mungkin ada sebagiannya yang benar-benar sih ada. Tapi kan ya gitulah. Tapi sih banyak sih. Jadi pitching juga bisa. Pokoknya segalanya sih kalau menurut gua kalau apapun seleksi juga. Nah, itu keselnya dari seleksi doang gue. Karena itu lu memutuskan untuk bermain futsal. Bermain futsal kalau gue langsung lah pindah aja lah gue main futsal. Pernah dipandang di pikiran lu ada gak sih mengenai futsal tuh apa gitu? Gua nggak ada gue. Sekedar hobi aja gue main bola udah capek gue kayak gini-gini gue main. Tadi langsung pindah lu. Gue langsung pindah aja main futsal gue. Langsung pindah. Itu masih di SMP. SMP gue langsung futsal gue. Kelas 3 baru main futsal tuh gue. Waktu itu SMP main di mana SMP? SMP gue SMP gue 16 Tangerang. Gua Captun. Gue pernah denger dulu tuh. Pas seleksi di 16 emang suruh juggling doang terus masuk ke tim. Enggak, kalau itu tergantung sih. Gue bukan masuk yang jalur itu. Terus? Gue jalurnya yang dari inian Persikota dulu gue main Liga Danon. Danon gue masuk nasional tuh masih SD. Nah SMP-nya itu beasiswa. SMP-nya. Nah pas masuk SMP-nya. Nah beasiswanya SMP 16. Nah gue masuk beasiswanya dari Danon. Oh akhirnya dari jalur beasiswa itu. Dari beasiswa gue masuk SMP 16 negeri. Ikut futsal gitu? Gue sepak bola masuk 16 itu karena main bola. Iya. Berarti pas lu futsal juga di SMP sih main juga gak sih? Apa? Pas di SMP itu main futsal juga gak sih? Main juga gue. Main bola, main futsal ya gitulah, tapi lebih ke berirangan tuh. Iya, setengah-setengah aja, tapi lebih fokusnya kalau futsal yang di SMA-nya aja. Oh. Lebih fokus ke futsal. Lu masih di bola tuh? Masih di bola gua. Jenjang berarti udah masuk ke SMA di SMA Jebot Q, SMA 109. SMA 109. Tangerang. Iya, benar. Sekolahnya Para atlet. Ri, tepuk tangan, Ri. Oh gitu pernah kesini pikiran tuh kayak jebot gue lanjut
futsal gue dijebot aja lah karena isinya pemain-pemain. Nah, Ada gitu kan sih pikiran? kepikiran gue emang niatnya emang di situ. Oke. Padahal kalau dibilang apa ya namanya bukan nem gue tuh sebenarnya bisa buat masuk negeri. Oh, akhirnya Gue karena gue dari SMP udah nonton Jebot Q men di Gor Tangerang, ya gue masuk. dulu juga maksudnya tahu tentang futsal di Bosque ya. Dari SMP gue kenal futsal Jebot Q, gue sering nonton di Gor ya kan, nonton aja. Wah gue pengen masuk sini lah kalau SMA lah ya kan. Akhirnya gue masuk juga akhirnya. Di Bosque jalur prestasi atau Jalur prestasi juga. gratis sekolah? Gratis juga gue ada sekolah. Pokoknya gue gratis aja dah. Gitu aja dah ya kan. Oh gitu, di Bosque ketemu coach siapa sih begitu? Dudung Hermawan. Dudung Luar biasa itu coach. Untuk coach Dadang Dudung. Emang seberapa hebatnya coach Dudung di dunia futsal? Wah, luar biasa sih, gue nggak bisa ngungkapin dengan kata-kata ya kan. Menurut gue dia sosok luar biasa banget menurut gue. Yang ngebikin anak-anak tuh bangkit lah gitu ya kan. Bangkit dari kuburnya. Itulah pada semangat aja lah kalau sama Pak Dudung itu. Tapi memang si Tara ini gak asik juga ya secara komunikasi untuk dia. Asli, asik deh, anak muda banget deh. Anak muda, nggak Secara casing tua ya, nggak bisa bilang tua banget sih. Jadi nggak enak juga ya kan kalau bilang tua. Asik aja sih. Asik. Di sebuah tim awal kelas 1 udah ikut tim futsal juga gitu. Langsung atau kelas 2? Gue kelas 1 udah masuk gue. Masuk tim. Udah masuk tim inti Jebot, tapi gue masih cadangan. Biasa. Kayak masih pemainnya dulu seniornya kayak Cahyadi, Teguh Eser, Arif Fajria. Arif Fajria tuh yang bikin gue tuh tambah semangat gitu. Arif Fajria. Ada apa di balik sosok Arif Fajria ini? Apa ya, gue ngeliat dia tuh tipe orang yang santai banget gitu kalau main tuh. Dari awal gue bilang, ini siapa sih, kurus ya kan, putih mukanya tapi begini kayak orang nggak bisa main, tapi keren, gue bilang keren banget. Dan akhirnya gue kenalan sama dia. Wah, gue asik nih kenalan sama dia nih. Gue diajak nginep sama dia. Wah, gue makin deket, seneng tuh gue tuh main sama dia tuh. Main bareng, akhirnya dia welcome ke adik. Kan gue junior nih, dia welcome gitu ke adik-adiknya. Oke dah. Iya gitu. Oke dah. Ternyata anak-anak Jebot baik-baik gitu. Makanya gue berkelanjutan aja di situ. Main di situ akhirnya. Main di situ. Di Jebot kelas 1 udah ngikutin tim. Kelas 1 udah ikut tim gue. Di cadangan ya? Masih cadangan gue di situ. Sampai masuk ke tim inti itu? Ya, gue masuk tim intinya itu ya kelas 2, pas kelas 2 iya. Kalau di kelas 1 ya gue masih main yang cadangan lah. Sebelah mata sih enggak juga sih. Setengah mata mungkin, benar, setengah mata. Iya, benar. Terus sampai lu ke tim inti. Tim inti, benar. Apa yang membuat lu bisa sampai di tim inti itu? Ya, gue juga nggak mau gue selalu di tim kedua. Gue tuh pengen yang ini loh gua ya kan. Iya, gue mau yang udah. Gue mau tim inti, gue bermain tuh. Akhirnya gue kesampean. Kan makin lama kan Jebot lama-lama kan kayak tua-tuanya udah pada lulus. Kan kita gitu loh, kita yang anak muda yang akan nerusin ya kan. Nah, menggantikan mereka, makanya gue mau lah gitu. Sampai di Jebot itu prestasi apa sih yang pernah lu dapet untuk sekolah lu gitu? Prestasinya kalau buat di Tangerang, di Gor Tangerang sih sering. Juara mulu kan Jebotku. Itu kandangnya Jebotku kalau bisa gue bilang di angkatan gua. Tapi kalau di angkatan sebelumnya mungkin nggak tahu juga ya. Kalau di angkatan gue sih ya ada nama gitu di angkatan gua ya. Ya udah gitu terus. Ikut juga waktu itu di Pokari Sweat main juga. Nah, Pokari Sweat tuh bener tuh, gue main tuh di situ tuh. Bener. Itu mewakili ini kan? Mewakilin Tangerang, Banten nih. Nah, bener banget. Rasanya bisa bermain situ. Gue seneng, bangga. Hampir nangis juga gue. Ih, bukannya lebay nih. Cerita jujur nih. Apa yang buat lu sedih gitu kan? Yang bikin gue sedih tuh ya. Gue tuh perjuangan anak-anak sih. Perjuangan anak-anak tuh gue tahu tuh. Tahu banget gue. Jarang latihan. Itu yang bikin gue sedih. Lu sedih tuh karena nah, anak-anak gue jarang latihan tapi gue bisa masuk nasional nih. Itu yang bikin gue sedih. Nah, itu doang yang bikin gue sedih. Ada kan yang jarang latihan malah nggak kepake. Tapi kalau lu kebalikannya. Ya, nggak tahu itu mas. Memang kualitas skill, jatuhnya skill itu mah.
Ya, Re. Iya, Secara komposisi kualitas juga pemain juga pantas untuk bermain di nasional ya. pantes banget. Gua lebih pede apalagi pas gua udah kelas 2. Gua Pokari pas gua kelas 3 tuh, Nah, ya kan? Nah, gue punya adik-adean tuh, oke. ya kan? Ini jago banget sih, Oke. pemain muda dulu. Nah, pasti pada tahu lah Revi Afrian ya kan? Oh, Nah, Revi Afrian juga itu temen gua. teman banget, teman aja nih. Temen parah sih kalau dia bilang. Parah banget. Emang seberapa dekat sama Revi Abraham? Aduh, kalau diceritain sama Revi lebih parah lagi, lama lagi. Tapi memang selama Revi itu turnamen di luar sekolah ikut bareng juga. Ikut bareng gua, Tarkam gua sama dia. Tarkam semuanya bareng, apa-apa bareng lah sama dia. Segala kehidupan lu di Revi ya. Kehidupan gua sama dia dan bahkan bapak dia sama bapak gua ternyata temenan, Bro. Pecah nggak tuh? Ya nggak sih? Itu kapan lu bisa tahu? Wah, itu dulu bapak gua kacau bapak gua. Iya, bapak gua kacau. Hah? Dia jujur. Dulu gua nggak tahu kalau bapak gua temenan sama bapaknya dia tuh. Nah, gimana tuh sebenarnya? Gua ajak si Repi. Pi, Main ke dulu bapak gua kampungannya sono di kampungan, oke. iya di sono di Mauk. Oke. Gua ajak set Repi, ayo Pi gini-gini main gini-gini nggak taunya nanya, emang bapak ya lu siapa sih Pi? Ditanya lah. Lu nanya bapak lu siapa? Iya, bapak gua nanya ya kan. Oh. Ya, terus nanya, terus kata bapak gua, oh bapak lu si Uut ya. Waduh, Uut gitu kan dia. Oh. Iya, waduh, sebutin namanya nggak apa-apa lah ya. Iya, nama Uut. Berarti lu bisa deket banget dong. Nah, gue dari bapak doang, temen nongkrong anak muda dulu. Iya, bapak gua sama bapak dia temen mudanya ya kan. Lu sama Revi yang berteman. Turun berteman sama gua sama Repi. Gue juga baru tahu juga yang udah lama juga sih, udah lama juga. Bisa Makanya- dibilang berarti dibandingkan Arif Azria dengan Revi, lu lebih dekat mana? Ke Repi kalau gua. Kenapa ke Arinya juga enggak? Ke Ari gue juga deket, tapi gue lebih deket ke Repi aja kali ya. Curhat juga ya. Teman curhat gue curhatnya ke dia sih tentang apapun itu, tentang gue lagi apa banyak lah, segala hal. Ngomong-ngomongin si Revi, Heeh. apa sih yang nggak lu suka dari Arif Azria? Apa ya kalau dari yang gue nggak suka nih? Enggak, kalau Arif aja sih humble orangnya. Humble banget deh. Jadi itu yang lu suka ya? Yang gue suka humble, nggak neko-neko gitu sebagai senior ya kan, kalau bisa dibilang kan dia juga senior ya kan. Sering-sering. Nah, sharing-sharing juga benar-benar. Dan kalau Revi apa yang lu suka? Emang lu deket banget? Deket banget gue, semuanya gue tahu. Yang buat lu deket banget sama si Revi? Ya gue bilang, gue ngerasa wah ini cocok nih teman gue nih. Bahkan dia bukan gue anggap sebagai teman, saudara bahkan gue anggap jadi saudara gue. Pi, lu kalau mau tidur rumah gue di rumah gue gitu ya kan. Ya, sebaliknya gue kalau mau tidur juga di rumah dia. Berarti saling melengkapi. Saling melengkapi, walaupun dia mulai melengkapi gue ya kan, gue mulai Pi ya gitu ya. Apa ini? Ada nggak sih hal yang nggak lu suka dari Revi? Ah, Pi, gimana ya? Sebenarnya gue, aduh. Ada sih, pasti ada lah. Bisa nggak sih diceritain ke Sohut? Kalau dibilang gak sukanya ya mungkin ini nggak apa-apa nih ngomong, ntar Repi nonton ya, Nanti komen deh. ntar aku paling komen ya. Iya. Oh iya, Pi gini lah Pi, jangan lah, udah jangan bahas itulah. Jangan bahas itulah ya kan, mungkin ntar gue ngomong ke Repinya aja kali ya. Ya ntar Repi suruh komen aja di bawah ya. Komen aja. Iya. Komen lagi ke Pokari, Liga Pokari gitu. Boleh. Lagi di Pokari, sistemnya grup sama gitu. Sistem grup gue Sampai keluar menjadi juara. nggak juara gue, peringkat 3 gue, Oh, ketiga. peringkat 3 gue. Ya bisa dibilang juara ya kalau kayak gitu ya. Oh bisa dibilang juara. Oke. Peringkat 3 gua. Kalau gue, menurut gue juara itu cuma juara 1 Ben. Sisanya itu peringkat gue. Gue nggak nganggap peringkat. Prinsip gue udah juara 1 doang Oke. kalau gue. Mendapatkan peringkat ketiga. Ada satu penyesalan nggak sih buat lo gitu? Penyesalan gue, apa ya? Nggak terlalu nyesal banget sih. Gue udah masuk situ aja udah bersyukur banget dengan keadaan gue sebelumnya dengan anak-anak yang jarang apa-apa tiba-tiba masuknya. Ya gue nggak mikirin ke
juara aja gue nggak pernah mikirin tuh. Nggak pergi sampai sana. Nggak kepikiran gue juara. Gue justru gue tembusnya wah udah nasional udah seneng gue. Nggak mikirin. Nah udah seneng gue udah nggak mikirin juara. Lama-lama makin kesini kok kata gue anak-anak pada kompak. Pada kompak ya banyak. Wah itu dalam tim itu tuh ya banyak cerita di tim itu sebenarnya Ben. Apa tuh cerita-cerita nggak sih? Biar mengingat juga para pemain-pemain gitu. Banyak. Jadi ceritanya dulu enggak apa-apa nih. Apa? Tapi yang baik-baik aja. Yang baik-baik. Iya ya oke lah. Ceritain baik. Oke. Pagi itu James. Itu di Pocari Sweat melawan banyak tim-tim dari luar kota. Ada nggak sih satu kota yang menurut lu anjir susah banget sih tim? Gue lebih scare ngelihat Bandung awalnya. Jadi setelah begitu. 18 atau 16 ya? 16 Bandung ya kalau nggak salah ya. Kenapa apa yang buat lu scare ngeliat tim itu? Dari tahun ke tahun tuh Bandung ada nama. Oh, karena itu. Ada nama Pocari dia. Nah bahkan itu kan gue pas nasional mainnya di Bandung. Itu liganya di sana. Iya, nasionalnya gue di Bandung. Itu yang bikin gue kayak scare banget. Berarti, jujur gue scare gue. Lu juga tahu dong bagaimana kompetisi para pemain Bandung juga fanatik juga. Iya, gue udah ngeliat dari Bandung pemain-pemain mantep sih gue bilang. Kalau gue ketemu dia, wah gue wassalam sih gue mikirnya. Tapi untungnya gue nggak ketemu. Iya. Akhirnya lu nggak dapetin dia. Akhirnya gue nggak ketemu dia bahkan kalah duluan kalau nggak salah. Iya, kalah duluan bener pokoknya. Nggak ketemu deh. Pokoknya gue semifinal kalah lawan Jogja. Iya bener dia nggak lolos ke semi deh. Oh itu peringkat ketiga. Ketiga gue. Ada rasa bangga gak sih? Bangga gue di situ langsung kayak apa? Ya? Aduh. Bangga banget dah pokoknya gue di situ tuh. Susah banget tuh gue. Berarti dari official maupun tim pun juga sangat bangga, support lah gue dari semuanya. Teman-teman bahkan teman-teman dari Tangerang lewat sosial media juga ngebangkitin anak-anak juga. Pada ngedukung lah ya kan namanya anak-anak Tangerang gitu wakilin Tangerang pada ngedukung juga. Ya gue semangat lah. Iya di situ. Dan di Pocari Sweat itu semua pun segala official maupun tim pun sangat ini banget kan apa ya? Saling support, klop banget lah. Klop banget. Ada nggak sih hal yang menurut lu tuh kurang dari tim maupun official atau keluhan lu? Keluhan gue sih nggak ada. Gue kalau buat ke pelatih ke pemain, soalnya gue bareng-bareng sih dari awal. Gue udah ngerasain tuh kayak yang pahitnya. Gimana gue dari pahitnya nangisnya, gue udah ngerasain jadi bareng-bareng gitu. Nggak ada yang gue yang kalau kalah gue nyalain lu nih, lu salah. Nggak ada teman-teman gue kayak gue support aja kalau walaupun teman. Kalau menang udah ini kita gitu ya kan. Terus itu kayak keluarga juga ya. Keluarga juga gue dari emang pas di situ gue fokusin ke anak-anak gue mulu ke turnamen di situ asal di situ mulu. Anak-anaknya itu mulu gue ke. Sampai lu lulus James di The Boatku 2016 ya? 16-17 ya. Angkatan 16-17 16 berarti benar. 16 iya. Langsung kuliah. Hah? Langsung kuliah. Langsung kuliah gua. Gua awalnya di ini Perbanas gua. Perbanas Institute bener. Ketemu berarti Coach Penat Huta Barat. Iya benar. Bisa sampein enggak Coach Penat? Aduh, Coach sehat-sehat lah Coach ya kan. Bagaimana James lu bisa masuk di Perbanas James? Nah, itu awalnya dari Pocari gua. Oh, jadi Pocari ini jadi bisa dibilang kayak jenjangnya, loncatannya tuh dari Pocari gua. Iya benar. Masuk apa ya? Ada 5 pemain terbaik dulu dari buat masuk ke Perbanas. Akhirnya lu salah satu. Dari Tangerang gue. Dari Medan Suhada. Dari mana lagi ya? Bogor, Reja Gunawan. Terus sisanya dari Makassar kalau nggak salah tuh si Asnan. Siapa ya lupa gue tuh. Bukan yang di Perbanas bareng sama Ari juga ya? Nah, sama Ari juga itu. Sama Ari juga. Ketemu senior juga. Nah, tapi Ari ini beda jalur. Ari yang seleksi juga. Oh, di jalur seleksi. Seleksi. Kalau gue dari sama Bang Fe dia tanya mau kuliah nggak? Ya mau lah Bang. Repi juga ditawarin tapi pas itu Repi masih kelas 2.
Oh, masih sekolah. Masih sekolah. Jadi gua dulu lah, gua sama Enjun yang ditawarin. Iya, sama Enjun gua. Enjun. Kiper. Raksasanya Tangerang kalau bisa disebut ya kan. Benar. Kiper Jebotku juga deh. Kiper Jebotku dia. Tapi emang jadi andalan juga si Enjun itu. Jadi andalan dia. Emang paling gede sih gua bilang dari SMP gua sama dia ya kan. Ketutup parah kalau sama dia. Tapi pas lu di Perbanas, udah ngikutin turnamen apa aja sih? Di Perbanas gue ngikut Lifuma. Oh, itu di Lifuma. Lifuma gue di Perbanas, Lifuma. Terus sama yang jenjang-jenjang yang kayak antar kampus saya gitu atau yang kampus ngadain gue main. Jadi kalau Lifuma itu ikut di apa yang kayak Linus gitu. Gue Linus sempat ikut tapi di Aceh. Oh, jauh gue. Satu Aceh dulu. Satu Aceh ikut. Satu Aceh. Ada yang ngajak ya gue terima aja lah. Sistemnya kalau diajak ikut aja gitu. Dan James sampai sekarang tapi sekarang masih kuliah di Mataram. Oh, gue di Matana sekarang. Udah pindah dari Perbanas. Nah, Matana. Berarti ketemu temennya juga ya? Apa tuh? Yang inilah segar-segar lah. Segar-segar banyak sana. Masih sana. Tapi James yang kayak gue nih, yang gue pernah dengar kayak James tuh identik dengan events cewek. Waduh, ngeri tuh. Kayak berapa kali gue lihat tuh kayak di setiap turnamen ada aja yang mau foto sama James. Wah, banyak sih. Apa sih yang bisa orang tuh ngeliat tuh apa sih James? Nggak ngerti sih gue juga. Nggak ngerti kenapa orang pada ngeliat gue begitu ya. Gue juga bingung sih. Masa sih begitu? Nggak tahu juga sih gue. Bang. Lu lebih dikenal nama atau dikenal prestasi? Gue lebih baik dikenal inilah. Dua-duanya boleh sih menurut gue. Boleh sih dua-duanya ya kan, prestasi boleh, nama juga boleh sih. Akhirnya dari Perbanas itu langsung ke Matana. Ke Matana gue. Sampai semester berapa? Pengen masuk semester 3. Pengen masuk semester 3 apa? 2 ya? Oh, di semester 2 habis. Iya, pas semester 2 gue langsung cabut. Oh. Berarti belum sampai setahun kan? Belum nyampe setahun ya. Belum nyampe itu makanya. Iya bener, parah dah itu mah kacau. Tapi ketika lu masuk di Perbanas sama Coach Penar. Sama Coach Penar. Apa sih ilmu Coach Penar yang lu dapet? Banyak banget. Justru gue lebih mengenal futsal lebih dalam gitu, lebih ketika dibimbing oleh Coach Penar. Iya, gue ngerasa kayak wah ini baru bener gue harus futsal. Kayak beda aja lah gitu. Dia lebih ini. Emang di mata lu ini futsal itu seperti apa sih? Wih, futsal seperti mata pencarian gue tuh. Mata pencarian nyari duit gue itu. Iya nggak sih? Emang udah tahu cari mata duit. Iya, futsal. Bener loh, jujur aja gue. Bener. Memang hobi yang dibayar tuh asik. Asik banget gua. Asik sih itu. Asik banget. Tapi ketika lu di Matana, lu mendapatkan sosok seperti Penar? Di Matana? Kalau gue bisa bilang sih belum sih. Belum. Berarti benar-benar istimewa dong. Gue masih bilang ya kalau buat kampus ya masih Bang Fe sih. Bang Fe ya? Bang Fe masih Bang Fe. Emang secara latihan gitu aja kerasnya sih Bang Fe? Lebih ke disiplin kali ya. Disiplin? Keras sih kagak, lebih ke disiplin aja. Dan gue juga ya gimana ya, panik juga gitu. Namanya dia pelatih ternama gitu dulu awal-awal gue masuk. Jadi gue semangat aja dulu kalau disuruh lari ya gue lari. Coach Penar itu sekarang masih di sana juga? Masih di Perbanas. Baik lagi nih James ke Zebotki. Gue pernah mendengar isu kalau Coach Dudung itu keluar dari Zebotki. Buat sekarang nih. Iya. Sekarang gue belum tahu lagi nih. Belum tahu lagi, gue belum kejebot lagi soalnya. Oke, ketika lu udah mendengar itu, tanggapan lu tuh seperti apa? Masa sih pertama pasti gitu, masa sih gara-gara apa ya kan kok bisa keluar, gue belum tahu sih itu. Sama dipegang Coach Rael juga sih? Sama Bang Rael. Pernah buat ngelatih event gitu pernah gue. Sama Coach Dudungnya. Iya, Pak Dudung lebih sering Pak Dudung itu. Sampai sekarang James. Siapa sih sosok yang sangat
yang berpengaruh dalam dunia futsal itu? Yang berpengaruh banget. Waduh. Gue belum berpengaruh banget. Belum sih, gue masih setengah sih sebenarnya. Gue tuh belum tahu jalur gue tuh kemana tuh gue belum tahu. Masih ngalir beda kayak kalau kayak sama teman-teman gue yang di sana lebih fokus kayak contohnya nggak usah jauh-jauh lah kayak Repi lebih fokus ke futsal ya udah futsal deh. Kalau gue tuh masih, kalau gue masih setengah-setengah. Yang enak gue sikat. Yoi. Setengah-setengah ini berarti ada lain hal selain futsal dong? Ya gue gitulah gue futsal iya. Ya, bingung gue ngejelasinnya. Iya bingung gue. Lebih bingung aja gitu mau main futsal buat jadi apa gue ya. Futsal menurut gue buat saat ini ya gue buat mata pencarian uang. Oke. Gue gitu. Mata pencarian ya? Iya. Iya kalau buat saat ini ya. Berarti di Matana ini lu pure beasiswa juga? Beasiswa gue. Dan James, gue minta sudut pandang itu. Kayak ngomongin kayak pemain futsal, bahasa kasarnya kayak pemain futsal udah mengenal duit. Itu menurut lu kayak gimana James? Pemain futsal dibandingkan lu yang balance dengan prestasi. Yang ini notabene yang prestasinya nggak kelihatan tapi mengutamakan keuangan tuh menurut pandangan gimana James? Ulang coba Ben gimana Ben? Maksudnya kayak main tuh lebih memikirkan uang daripada prestasi. Ya dulu sih gue mungkin kayak lebih main futsal kagak mentingin uang, gue mentingin prestasi. Okay. Dulu ya. Dulu. Masih merintis begitu. Masih merintis. Gue dulu namanya main futsal, gue belum kenal duit, gue mau diajak kemana sini, gue masih jalan terus tapi suka banget tapi kesini-sini makin lama ya udahlah kebutuhan juga gue ngerasain dapet duit ya udahlah gue jadi gue pengen dapet aja gitu. James, ada gak sih idola lu di dunia futsal James? Idola gue di futsal siapa gue bilang ya? Siapa nih James? Ahmad Librianto. Siapa ya? Bingung gue semuanya keren-keren sih nama main futsal mah. Mungkin bisa di Banten cabutannya. Ya kalau di Banten sih gue lebih ke ini. Hari Fajri ya? Ke CS gue lah, gue bangga sama CS gue, Repi Aprian lah. Apa yang lu banggain dari Repi? Ya gimana ya, dia yang ngebawa ini juga, ngebawa nama juga kayak nama-nama dari Tangerang, bahkan dari Perum juga dari terkenal ya kan. Nama kita main nama Repi. Harga pun jadi naik ya kan? Tapi lu ada impian untuk mengikuti jejak Repi yang di nasional? Gue sempat kepikiran gue bisa nggak ya kayak dia nih. Tapi gue masih kayak setengah-setengah. Tapi ya segitu Repi juga ngebalikin lu bisa. Tapi gue terus support tapi ya udahlah lama-lama juga dia ruwet juga ngomongin ke gue mulu. Tapi guanya begitu ya kan? Berpikir gak sih kayak gue main tarkam bareng, main turnamen bareng, tapi gue mau ikut di seleksi iya ya udahlah kualitas gue lebih menurun kali, kualitas dia lebih bagus ya kan gitu aja ya kan. Yang penting gue support teman gue aja, saling support gue ya penting. Sampai di titik lu sekarang James, masih ada gak sih hal yang menurut lu belum capai kan? Yang belum gue capai ya, gue sih pengen sih gue namanya masuk timnas tuh gue pengen ngerasain, udah itu doang. Karena eksperimennya beda banget. Iya, gue pengen ngerasain timnas gitu kayak gimana sih, udahlah gitu. Karena memang ujungnya pemain futsal di timnas. Iya, ujungnya pasti maunya pengen ke situ dulu ya kan. Ya udahlah, tapi ujung-ujungnya juga gue mikirnya juga lebih mau ke bekerja aja gitu dari futsal. Siapa tahu gue dicabut dari pekerjaan kayak atau itu dari bank atau dari apa, gue juga mau lah sih kayak gitu. Nah, buat pekerjaan selanjutnya juga gue. Berarti lu memilih futsal atau pekerjaan tetap? Pekerjaan tetap. Kenapa pekerjaan tetap? Ya, pekerjaan tetap udah jelas ya kan, duit bulannya ada. Kalau gue main, kalau gue main futsal kan cuma Sabtu Minggu doang gue main futsal. Ya kan, nggak nyampe seminggu tuh duit udah habis ya kan, sedih nggak tuh? Banyak dah pokoknya tuh. Tapi yang menjadi cita-cita lu nih selain dunia futsal, apa sih menjadi cita-cita lu sejak kecil gue arsitek dulu. Arsitek? Iya, kalau ditanya guru SD, cita kayak kamu arsitek gue. Tapi lu tahu gimana arsitek itu?
Gue taunya gue dulu bikin rumah aja gitu. Dulu ya SD kalau ditanya arsitek gue demennya. Nggak tahu udah ujung-ujung begini. Iya. Gue juga nggak tahu ujung-ujungnya gini. Ya tarkam gak. Dan James, ada sih lu pengen sih main di Liga Pro James? Gue mau banget, tapi gue ada tapinya nih. Iya. Tapi gue masih ragu dengan kualitas gue, kayak belum cocok aja gitu dengan gue yang kayak gini. Lebih sadar diri, lebih tepatnya itu lebih sadar diri. Tapi CS support untuk masuk di Liga. Support dia, apalagi dia udah pengalaman, udah masuk liga terus ya kan. Iya, udah kacau deh pokoknya. Kacau ya. Tapi James, gue minta pandangan lu James. Menurut lu nih di futsal Tangerang James, ada gak sih hal yang harus diperbaiki di futsal Tangerang James? Tuh, diperbaiki. Ya mungkin kalau buat futsal Tangerang gue lebih ngedukung kalau kita tuh ada namanya liga apa ya, liga Banten yang kayak Sabtu Minggu terus mainnya gitu, liga gitu. Sabtu Minggu tapi sistemnya liga. Iya, liga kayak gitu keren kali ya. Ada James. Apa ya, liga apaan? Nah, kayak gitu tuh dulu tuh. Iya benar, ada juga tuh. Gimana sih liga juga, semi liga. Nah, kayak gitu seneng tuh gua tuh dari zaman-zaman umur 14 sih kayak gitu buat ngebangkitin juga ya kan. Ngedukung gua kalau yang kayak liga. Apaan? Jadi wadah para pemain-pemain juga. Iya, kayak gitu gua lebih ngedukung. Jadi harus membanyaki wadah-wadah seperti itu. Nah, iya kayak gitu tuh. Demen gua ngedukung. Harapan lu James untuk futsal Tangerang tuh apa sih James? Harapan gue sih buat futsal Tangerang ya sukses terus, maju terus, pantang menyerah hadapi lawanmu, ya kan? Iyalah, gitu, bener. Oke sobat, itu obrolan kita sama James Jalansian. Bisa dibilang bintang di Tangerang lah ya? Jangan bilang bintang Tangerang, nggak usah lah. Saya bilang apa nih? Bola. Gitu dah pokoknya dah. Idolanya para wanita. Waduh ngeri dah kalau begitu. Oke sobat, selengkapnya bisa nonton di channel YouTube Pantut James. Oh iya ada. Jangan lupa di subscribe. Boleh, siap. Ya ada salah satu slogan kita James. Futsal Tangerang penuh inspirasi James. Apa gimana? Futsal Tangerang penuh inspirasi. Oke. 1, 2, 3. Futsal Tangerang buat inspirasi. Oke.